Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia atau disingkatannya HAM. HAM merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu. Hanya karena mereka manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya. Hak ini meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya yang diakui dilindungi oleh hukum. Hak asasi manusia atau HAM merangkumi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Ciri-ciri HAM termasuk kebebasan, kesejahteraan, tidak diskriminatif, hak manusia, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum. Hak ini diakui sebagai hak inheren yang dimiliki semua manusia tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Sejarah hak asasi manusia atau HAM melibatkan perkembangan konsep dan perlindungan hak-hak dasar individu sepanjang waktu. Puncaknya pada dirunut kembali ke deklarasi hak-hak asasi manusia universal. Namun, ide HAM telah ada sepanjang sejarah, terinspirasi oleh konsep keadilan dan martabat manusia dalam berbagai budaya dan agama. Pencerahan di abad ke-17 dan revolusi Amerika dan Prancis di abad ke-18 juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan pemikiran HAM. Setiap abad ke-20, peristiwa-peristiwa seperti Perang Dunia Kedua dan kekejaman Holocaust mendorong masyarakat internasional untuk menyadari perlunya norma-norma internasional, hak yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar sebuah individu. Sejak saat itu, berbagai instrumen hukum di internasional telah diterapkan dan upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, tantangan dan pelanggaran HAM masih ada, dan mencapai penuh perlindungan HAM tetap menjadi tujuan global. Sejarah hak asasi manusia atau HAM di Indonesia dimulai dalam kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Konsep HAM tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep HAM tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun perjalanan implementasi mengalami tantangan selama beberapa dekade, terutama pada Orde Baru. Pada Orde Baru 1966 sampai 1998 terjadi pelanggaran HAM yang cukup signifikan, seperti kasus kehilangnya paksa dan perbatasan kebebasan. Sekali lagi, pada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 terjadi pelanggaran HAM yang cukup signifikan, seperti kasus penghilangan paksa dan pembatasan kebebasan berpendapat pasca informasi tahun 1998. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, terutama terkait konflik persenjataan, perilaku terhadap minoritas, dan kebebasan berekspresi. Upaya terus dilakukan untuk memastikan penghormatan dan perlindungan HAM di negara ini. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia atau HAM melibatkan evolusi konsep tentang hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, mulai dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pada tahun 1948 hingga isu-isu konstitusional saat ini. Pemikiran HAM terus berkembang seiring perubahan sosial, politik, dan teknologi. Dalam beberapa dekade terakhir, fokus juga meluas ke isu-isu seperti hak digital, hak lingkungan, dan inklusivitas yang mencerminkan kompleks masyarakat global saat ini. Yang kedua ada politik
Yang di sini sumber kekuasaan dapat berasal dari berbagai hal termasuk politik, ekonomi, sosial, dan militer. Politik dapat melibatkan pemerintahan yang sistem hukum, sementara ekonomi mencangkup kontrol atas sumber daya dan kekayaan. Sumber kekuasaan sosial dapat berasal dari pengaruh dan dukungan masyarakat sebagai penguasaan militer berkaitan dengan kekuasaan pertahanan dan serangan. Kekuasaan memiliki berbagai sifat, termasuk kompleksitas, dinamititas. Kekuasaan memiliki berbagai sifat, termasuk kompleksitas, dinamitas, dan potensial untuk memengaruhi atau mengubah situasi dan individu. Sifat kekuasaan juga dapat mencangkup tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Legitimasi kekuasaan adalah dasar atau hak yang diakui secara umum untuk memegang dan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan ini dapat berasal dari dukungan dari masyarakat atau rakyat ya. Ada tradisi hukum atau otoritas yang diakui. Kekuasaan yang terakhir di sini ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan atau otoritas untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang, kebijakan atau situasi. Situasi ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti politik, bisnis ataupun hubungan sosial. Yang ketiga ada negara. Kebebasan berorganisasi menunjuk pada hak individu atau kelompok untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi sesuai dengan keinginan mereka, baik itu organisasi politik, sosial, ataupun profesional. Prinsip ini mendasarkan pada kebebasan berserikat atau pendapat sebagai hak dasar dalam masyarakat. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah atau di sini saya akan menjelaskan kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Yang dimaksud dari kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah hak yang penting dalam masyarakat demokratis, memungkinkan individu untuk menyatakan pikiran dan pandangan mereka tanpa takut represi. Dengan itu, perlindungan diimbangi dengan tanggung jawab untuk memastikan dialog yang harus dan konstruktif. Sini ada kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara mencangkup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan keamanan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ini melalui kebijakan dari program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan kedudukan negara merupakan konsep yang mencerminkan kesatuan, persatuan, dan kesejahteraan di antara seluruh elemen dalam suatu negara. Konsep ini mencangkup pemahaman bahwa semua warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di masyarakat dan di mata hukum. Mendukung prinsip kesejahteraan, keadilan, dan partisipasi dalam membangun dan memajukan negara.